Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini teman-teman berada di dalam kondisi yang sehat. Hari ini saya Keumal Rizky dengan NIM 19070161161 akan menjelaskan mengenai pengertian klasifikasi diagnosis ARBK ADHD. Apa sih ADHD itu? ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit or Hyperactivity Disorder. Kenapa sih harus ada ataunya? Karena dalam gangguan ADHD ini tidak selalu disertai dengan gangguan hiperaktif. Sehingga istilah ADHD kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gangguan pemusatan perhatian dengan atau tanpa hiperaktif. Merupakan hal yang normal apabila anak-anak terus bermain atau terus berlarian seperti memiliki energi yang tidak ada habisnya, atau wajar saja apabila anak-anak kurang dapat memusatkan perhatiannya, terutama di sekolah. Namun, anak-anak dengan gangguan ADHD memperlihatkan impulsivitas, inatensi atau tidak adanya perhatian, dan hiperaktivitas yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Anak-anak overaktif yang normal biasanya memiliki tujuan dan dapat mengendalikan perilakunya. Namun, anak-anak dengan ADHD tampak hiperaktif tanpa alasan dan sepertinya tidak mampu menyesuaikan perilakunya dengan tuntutan guru dan orang tua. Anak-anak yang menderita ADHD cenderung memiliki intelijensi rata-rata atau di atas rata-rata, tetapi mereka cenderung kurang berprestasi di sekolah. Mereka sering membuat kegaduhan di kelas dan cenderung suka berkelahi, terutama anak laki-laki. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak didiagnosis menderita ADHD, mereka cenderung mengalami kesulitan belajar, mengulang kelas, dan ditempatkan di kelas khusus. Selanjutnya adalah tipe ADHD. Terdapat 3 tipe ADHD. Yang pertama, inatentif, yang kedua, hiperaktif impulsif, dan yang terakhir, kombinasi. Dari 3 tipe tersebut, masing-masing tipe memiliki gejala yang berbeda. Mari kita mulai pembahasannya satu persatu. Kita mulai dari gejala ADHD tipe pertama, yaitu inatentif, yakni adanya kegagalan memperhatikan detail atau melakukan kecerobohan dalam tugas sekolah. Kemudian kesulitan mempertahankan perhatian di sekolah atau saat bermain, tidak tampak memperhatikan apa yang sedang dikatakan orang lain, sering menghilangkan atau ketinggalan hal-hal yang perlu untuk tugas atau aktivitas, misalnya tugas sekolah, pensil, buku, dan lain sebagainya. Kemudian, gagal mengikuti instruksi atau menyelesaikan tugas, sering lupa melakukan aktivitas sehari-hari, dan yang terakhir, sering mudah dialihkan perhatiannya oleh stimulasi yang berasal dari luar. Selanjutnya, gejala ADHD tipe kedua yaitu hiperaktif dan impulsif. Kita mulai dari gejala hiperaktif terlebih dahulu. Yang pertama, tangan dan kakinya bergerak gelisah atau tidak bisa diam di tempat duduknya. Kemudian meninggalkan kursi dalam situasi belajar yang mengharuskan duduk tenang. Terus berlarian atau memanjat sesuatu. Sulit bermain dengan tenang, berbicara berlebihan. Yang terakhir, sering dalam keadaan siap bergerak atau pergi atau bertindak seperti digerakkan oleh mesin. Gejala berikutnya yaitu impulsif. Yang pertama ada sering berteriak di dalam kelas. Yang kedua, tidak sabar, sering menjawab pertanyaan tanpa berpikir terlebih dahulu sebelum pertanyaan selesai. Yang ketiga, tidak bisa menunggu giliran dalam antrian, permainan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sering melakukan interupsi atau mengganggu orang lain. Diagnosis ADHD. Klasifikasi ke dalam tipe-tipe tersebut ditegakkan apabila masing-masing gejala telah menetap pada anak selama 6 bulan dan masing-masing kelompok gejala minimal 6.
Ketika anak telah menunjukkan gejala tersebut dalam kurun waktu 6 bulan atau lebih, hindarilah self-diagnose dan segeralah pergi ke psikolog untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Sekian penjelasan mengenai pengertian, klasifikasi, diagnosis ARBK ADHD. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama penyampaian materi, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.